lagunya yaitu Keajaiban Doa. Masya Allah. Boleh sebelum kita mulai, mari kita sama-sama sapa terlebih dahulu nih. Yang sudah hadir, boleh seperti Irgi, diri name dulu ya, Irgi dari Malang. Dan Ayah Bunda yang sudah hadir, boleh juga di kolom komentar ditulis seperti Ibu Rosida dari Jombang. Masya Allah. Boleh silahkan ya absen terlebih dahulu. Ibu Fofi dari Medan, Masya Allah. Horas Bun. Kemudian juga Ibu Yanti dari Temanggung hadir. Ya, Medan juga, Masya Allah. Ibu Meutia, Masya Allah. Ibu Rizka hadir sama-sama dari Jombang. Ibu Vivi dari Makassar, Barakallah. Dari Surabaya hadir, boleh lik ya, tetanggaan nih, Malang, Surabaya. Makassar juga hadir. Ibu Karunia dari Semarang. Ibu Endah dari Jombang. Wah, banyak ya ada yang dari Jombang. Kota Banjar hadir Bu Iis. Dari Bali. Nah, ini lebih dekat lagi nih, Masya Allah. Dari Cirebon, kemudian dari Langkat, Ibu Junida atau Pak Junida. Dari Cilegon hadir Budila dari Medan, Masya Allah. Dari Sumut hadir Ibu Mei, Bu Erni dari Serang, Bu Yanti Bandung, Bu Yunia Jombang, Bu Eni Solo, Masya Allah. Sumenep Lampung, Kediri, Depok, Sumatera Utara. Alhamdulillah. Jakarta hadir, Padang hadir, Medan. Barakallah ayah bunda, sahabat-sahabat kalam. Mari kita sama-sama share terlebih dahulu ya link kajiannya, foto atau flyernya yang sudah dibuat oleh admin. Silakan supaya apa? Supaya sahabat-sahabat kita, keluarga kita, saudara kita, dan teman-teman kita bisa ikut hadir juga. Karena kita tidak tahu ayah bunda hidayah atau taufik diberikan kepada siapa. Kalau kita sebagai wasilahnya atau sebagai perantaranya, maka kita akan mendapatkan pahalanya juga. Masya Allah. Silakan yang sudah hadir dan yang sudah share boleh diangkat tangannya ataupun di chat di kolom komentar. Siapa yang sudah share dan yang sudah membagikannya kepada grup ataupun kepada story WA. Nah, Masya Allah. Wah, Kak Admin sudah membagikan ya. Alhamdulillah, Barakallah. Ibu Meitia sudah share, Bu Yanti. Alhamdulillah, Bu Eli dari Garut sudah, Bu Endah. Terima kasih yang sudah share. Yang belum, silahkan ditunggu. Sampun, Masya Allah. Barakallah, matur nuwun, Bunda Wirda. Alhamdulillah, sudah. Barakallah yang sudah share di WA grup ya. Baik, Alhamdulillah ya Bunda, sahabat-sahabat kalam. Insya Allah sesaat lagi kita akan masuk ya kepada kajian yang spesial yang kita tunggu-tunggu bersama Ustadz Sani Abi Salsa. Mari kita coba Uy, bentar. Insya Allah sudah hadir ya di tengah-tengah kita Ustadz Sani Abi Salsa. Alhamdulillah ya Bunda, sebelum kita mulai silahkan yang belum masuk grup, ada di sini yang belum masuk grup. Nah, boleh masuk grup dulu ya supaya tidak ketinggalan informasinya karena insya Allah kita rutin ya. Rutin kajiannya dan juga insya Allah kita akan sama-sama terus menuntut ilmu setiap Selasa dan Jumat. Nah, namun sebelum itu, mari kita sama-sama terlebih dahulu membuka dengan surah Al-Fatihah agar Allah turunkan keberkahan dan kemuliaan. Ala hadiniyah walikulli niyatin solihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik, ayah bunda, sahabat-sahabat kalam, insya Allah kita akan sama-sama menuntut ilmu bersama gurunda kita. Namun kita coba sapa terlebih dahulu Ustaz Sani. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Masya Allah, Alhamdulillah. Senang nih Mas Irgi bisa membersamai Ustaz. Iya, Alhamdulillah. iya. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat ya. Udah lama gak ketemu antum ya. Terakhir di Bandung kita ya ketemu ya. Terakhir di Bandung, tapi Ya. kadarullah sekarang pindah ke Malang. Jadi Masya Allah Oh, lebih Masya Allah.
sulit lagi ketemu. Semoga Ustaz Sani ada jadwal syiar ke Malang nih. Boleh yang di Allah. Malang ya. Masya Allah. Ustaz, sebelum kita mulai, mohon izin bertanya, kenapa kita harus membahas tema yang sangat spesial, keajaiban doa? Boleh di-spill, Ustaz? Ya, sebelum dimulai ya, spill dulu. Ya, karena memang Allah nyuruh. Doa itu perkara penting. Nih. Ada memang Allah perintahkan di Al-Quran. Ya kita harus berdoa. Karena dalam doa itu ada dua. Ada syariat, ada hakikat. Secara syariat, doa itu adalah permohonan. Nah, secara hakikat, nanti kita bahas. Masya Allah, ini Ilmu. semakin penasaran. Semakin penasaran nih, Masya Allah Ustaz. Alhamdulillah Ayah Bunda sudah hadir ya. Silahkan yang di dalam perjalanan, Bu Yati, Fi Amanillah. Dan yang ada di rumah, boleh siapkan catatannya, siapkan teh atau kopi, air hangatnya, agar semakin khidmat nih kita menuntut ilmunya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka iman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kepada Gurunda kami persilahkan. Silakan Ustaz. Suaranya kedengeran ya? Dengar Ustadz. Baik. Oke. Bentar ya. Udah. Udah. Arai Kabi. Baik Ayah Bunda, insya Allah Ustaz Sani akan persiapan terlebih dahulu. Silakan Ustaz. Ntar ya, Mas, ada trouble sedikit di laptopnya. Ntar. Baik Ustaz, Alhamdulillah. Sudah terdengar ya Bunda ya. Mohon izin menunggu. Izin, apakah udah terlihat slide-nya di layar? Apakah dengar suara saya, Mas Jerjis? Dengar suara saya? Terdengar Ustaz aman. Oke. Boleh dimulai Ustaz. Alhamdulillah sudah terdengar. Bentar. Nah, lagi trouble lagi. Izin ya. Astagfirullahaladzim. Ya lah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kawan-kawan, bersyukur kita malam hari ini, kita bisa ketemu walaupun di Zoom ya, tapi insya Allah, apapun yang diniatkan untuk belajar, maka tidak ada harapan dan pencapaian yang paling besar kecuali harapan kita adalah mendapat keridhaan Allah, dan kita pun berharap dengan kita hadirnya hari ini Allah pun ridho kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam junjungan kita kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Sekiranya kita yang senantiasa berselawat kepada beliau telah hari akhir nanti sampai syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik kawan-kawan, alhamdulillah sehat semua ini, insya Allah sehat ya, masya Allah. Baik, alhamdulillah teman-teman semua, hari ini tadi seperti yang disampaikan di awal ya, kita membahas tentang doa ya. Kenapa sih harus berdoa gitu ya? Makanya di pembuka ini kita buat judul keajaiban sebuah doa. Teman-teman, mari kita awali dengan istighfar dulu 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita niatkan malam hari ini, kita niatkan belajar ya. Walaupun di depan layar laptop, depan layar handphone, tapi kalau niatnya memang mencari ilmu, nanti akan Allah berikan tabir-tabir ilmunya. Kita niatkan mencari keridhaan Allah, walaupun sebatas Zoom, kita nggak pernah tahu kawan-kawan nasihat yang mana yang itu menjadi kebutuhan kita. Dan kita juga nggak tahu pesan-pesan yang mana yang menjadi pertanyaan kita terjawab hari ini. Dan kita juga nggak tahu dengan belajar ilmu yang mana yang membuat Allah ridho sama kita. Jadi, jadikanlah ini sebagai modal kita untuk mendapati keridhaan Allah. Insya Allah kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih jelas ya, teman-teman ya, suaranya ya insya Allah. Kalau misalnya ada trouble atau hal-hal yang mungkin agak nyangkut-nyangkut gitu ya, boleh dikabarin ya. Baik, ada satu pertanyaannya. Eh, Slide-nya nggak ini ya, nggak next ya. Ntar ya, ini izin Allah ya, insya Allah. Baik, ada satu pertanyaan ya. Kenapa kita harus berdoa gitu ya, Pak? Karena memang ada satu kalimat dalam Al-Quran, itu memang kita disuruh berdoa. Nah, ini kita ketemu nih di surat Al-Baqarah, ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'alaka ibadi anni wa inni qarib. Ketika engkau Muhammad, hamba-hambaku padamu tentang aku. Kalimat ini kalau diterjemahkan secara mudahnya gini. Kalau engkau mau bertanya tentang aku, wahai hambaku, sungguh aku ini dekat. Dan kedekatan seorang hamba kepada Allah itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Pertama, sholat. Yang kedua, zikir. Yang ketiga, doa. Saya ulangi ya. Agar kita bisa dekat dengan Allah, maka seorang hamba itu melakukan 3 hal. Yang pertama, sholat. Yang kedua, zikir. Yang ketiga, doa. Dan malam hari ini kita membahas Yesus di antara salah satu.
Itu doa. Ternyata untuk memunculkan rasa dekat seorang hamba kepada Allah itu bisa perantaran sebuah doa. Dan Allah menyambut, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku memperkenankan. Ujibu da'i idza da'an. Aku memperkenankan orang-orang yang berdoa jika dia berdoa kepada. Sepertinya Allah sedang memberikan kode besar hari ini sama kita bahwa kalau engkau ingin dekat denganku, maka pintu gerbangnya adalah berdoa. Kalau engkau ingin dekat dengan aku, maka jadikanlah doa itu sebagai wasilah kedekatan. Jadi kalau saya membahas secara syariat, doa itu adalah permohonan ya kawan-kawan ya. Kalau kita ingin sesuatu doa gitu. Kalau ingin apa-apa doa. Ya, itu kalau dibahas secara syar'inya. Bahwa doa itu adalah permintaan antara seorang hamba kepada Allah. Karena tugas hamba adalah minta dan Allah yang berhak mengabulkan dan Allah yang berhak memberi. Lalu jadi pertanyaan besar adalah apakah doa itu hanya sebatas permohonan, hanya sebatas permohonan? Tidak, kawan-kawan. Ternyata di balik sebuah doa ada hadis Rasulullah SAW. Sama-sama hari ini kita bahasnya. Doa ada doa itu adalah ibadah. Jadi ibadah itu bukan sholat, bukan sebatas puasa, misalnya baca Quran. Ternyata doa wal ibadah, ternyata doa itu masuk dalam kategori ibadah. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1481. Dan doa itu la yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Jadi seorang hamba itu jika dia mendapati keinginan dan takdir yang baik, maka dia minta doa dengan takdir yang baik. Bahkan kita bisa berlindung dari sebuah masalah, musibah, ujian. Dan ternyata doa inilah yang menjadi salah satu takdir yang bisa dirubah. Insya Allah. Allah maha berkehendak, manusia pun berkehendak. Jika seorang hamba berdoa, maka takdir bisa berubah Allah. Tapi sampai sini kita pelajari. Ternyata tidak semua doa selalu mengikuti kehendak. Yang nanti ya kita bahas. Dan yang ketiga, doa silahul mu'min wa imanuddin. Doa adalah senjata seorang mukmin dan wa imanuddin, dan dia sebagai tiang agama. Jadi orang yang ngaku beragama, orang yang ngaku dia beriman, mesti dia berdoa. Bayangkan seandainya orang itu tidak beriman, maka kemungkinannya kecil sekali dia berdoa. Kalau dia tidak sadar dengan agamanya, pasti kecil sekali berdoa. Jika dia sadar ingin menegakkan agama dalam dirinya, dia berdoa. Lalu apa yang menjadi penting sebuah doa? Pentingnya sebuah doa itu seperti yang disampaikan ya dalam hadis juga, man lam yad'ullaha ta'ala yaghdab alaihi. Barang siapa yang dia tidak mau berdoa kepada Allah, yaghdab alaihi, maka Allah akan marah padanya. Jadi ini yang yaghdab itu katanya kalau dalam bahasa Arab itu dari fi'il mudhari. Artinya Allah itu belum mau marah, nggak marah sebenarnya. Tapi jika keseringan seorang hamba ini tidak mau berdoa kepada Allah, itu menunjukkan kesombongannya. Jika seseorang tidak mau berdoa kepada Allah, itu sama seperti dia tidak merasa butuh dengan Tuhan. Makanya man lam yad'allaha ta'ala yaghdab alaih. Ketika kita tidak lagi mau berdoa kepada Allah, maka secara tidak langsung kita juga mengundang marahnya. Ibarat seorang anak yang orang tuanya nawarin sesuatu nih. Kita, kamu mau apa, yang penting kamu tinggal minta. Tapi si anak tadi kayaknya nggak mau minta. Dan butuh.
tapi nggak mau minta. Ditegur, sombong tuh. Dipanggil nggak mau datang. Maka orang yang seperti inilah dia betul ada. Maka Allah akan sabar padanya. Nah, Apa, kenapa doa jadi apa penting? Ustaz? Suaranya putus-putus. Banyak yang ini dari peserta putus-putus bilangnya. Oh iya, ini jelas kira-kira gimana? Jelas? Kira-kira jelas nggak, Mas? Oh, boleh Jelas ini jelas. Yang Ah, ini ini jelas. jelas. Jelas coach. Yang ini jelas. Oke. Nah, ini jelas ya. Mungkin Jelas, jelas. mungkin lebih dekat Jelas Ustaz. lebih dekat ke Kalau boleh mic. dikencengin suaranya. Gini, tunggu sebentar, 30 detik, ya, 1 menit lah paling lama. Saya pakai mikrofon aja ya, biar lebih jelas ya. Bentar ya, biar lebih Siap, asik. siap Ustaz, siap. Baik, kalau ini jelas? Jelas, jelas Ustaz. Ini Alhamdulillah jelas ya, jelas saya Ustaz. pakai. Jelas, jelas, jelas. Ustaz. Baik, izin ya, barangkali jaringan tempat saya kali ya. Ini malah lelep lagi. Area teman-teman. Baik, saya ulangi sedikit ya. Tahu dengan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Man lam yada'allaha ta'ala yaghdab alaihi. Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka dia akan mengundang marahnya Allah. Lalu ketika itu Rasulullah duduk bersama para sahabat, dan Rasulullah juga menyampaikan, ma min muslimin yada'u bida'wati laisa fihi ismun wala qati'ah rahimin ila a'tahu Allah biha ikhda salas. Tidaklah seorang muslim dia berdoa dengan doa yang tidak mengandung dosa wala qati'ah, yang dimana dalam doa itu kecuali dia tidak berdoa dengan 3 hal. Apa itu yang pertama? Yang pertama adalah Allah tidak akan mengabulkan doa orang yang memutus silaturahim. Misalnya contoh, kita doain seseorang gitu ya. Ya Allah, saya doakan dia bermusuhan dengan si fulan sama si fulan ya Allah, maka Allah tidak akan kabulkan. Atau kita mendoakan perceraian pernikahan orang lain, itu juga tidak dikabulkan oleh Allah. Udah? Dan ketika seseorang itu berdoa, gitu ya, maka doanya itu ima'an tu'ajjalalahu da'watuhu. Orang itu berdoa, maka ada doa yang disegerakan oleh Allah. Wa ima'an yadakhirahalahu fil akhirah. Ada juga yang doanya itu akan disimpan sama Allah di akhirat. Dengan kata lain, tidak dikabulkan di dunia, tapi disimpan di akhirat.
wa imma yasrifa anhu min su'i mithlaha, dan akan terhindarlah keburukan dari orang itu. Jadi gini kawan-kawan, ketika saya mau pelajari hadis ini, orang yang sering berdoa itu sebenarnya dia sedang menyimpan aset baik di akhirat. Jadi kalau bicara tentang konsep doa, ada doa yang langsung dikabulkan oleh Allah. Ada doa yang ditunda oleh Allah. Ada doa yang diganti oleh Allah. Dan ada doa yang tidak dikabulkan di dunia, tidak ditunda, tidak diganti, tapi menjadi aset di akhirat. Dan doa yang seperti inilah yang menjadi amal soleh kita di yaumil akhir. Mungkin nanti di satu saat kita akan bertanya kepada Allah, ya Allah, ini amalanku yang mana ya Allah? Ini kebaikanku yang mana ya Allah? Kok banyak sekali? Maka para sahabat mengatakan kepada Rasulullah, idzan nuksiru. Kalau begitu kami harus memperbanyak doa ya Rasulullah. Dan Rasul menyampaikan kalimat Allahu Akbar. Dengan kata lain, nanti ada seseorang yang dia kebingungan melihat amalnya sendiri. Ternyata Allah menjawab, yang kau lihat banyak ini adalah doa-doa yang tidak kukabulkan di dunia, dan ini menjadi nilai amal soleh di akhirat. Masya Allah. Jadi tidak ada doa yang rugi kawan-kawan. Dan doa itu juga mempunyai faktor gitu. Faktor terkabulnya doa. Setidaknya kami bisa menyimpulkan setidaknya tiga hal. Faktor pertama itu adalah faktor tempat. Ternyata ada tempat di dunia ini yang mustajab doa. Di mana? Yang paling populer? Yang paling populer itu adalah di Raudhah. Tempat mustajabnya doa. Di mana Raudhah itu? Di Masjid Nabawi. Ya. Saya doakan kawan-kawan yang belum pernah umroh, insya Allah disegerakan oleh Allah, bisa berangkat umroh dan bisa bersujud dan berdoa di Raudhah. Amin. Dan saya doakan yang sudah berangkat umroh maupun haji, saya doakan juga bisa kembali lagi ke sana dan masuk lagi ke Raudhah. Kenapa? Karena Raudhah itu salah satu tempat mustajabnya doa. Yang kedua di Masjidil Haram. Di mana tepatnya? Tepatnya di depan Ka'bah. Lebih di mana lagi tepatnya? Di depan Multazam. Dan sekeliling Masjid Nabawi dan sekeliling Masjidil Haram, wilayah itu ada wilayah tempat ijabahnya doa. Nah, itu kalau bicara tempat. Dan seluruh masjid yang ada di muka bumi ini, di mana tempat-tempat yang terbiasa dipakai untuk ibadah, maka itu pun bisa menjadi tempat asbab terkabulnya doa. Lalu ada doa yang menjadi asbab faktornya karena waktu. Nah, kapan nih? Contoh, faktor waktu antara asar ke maghrib di hari Jumat. Nah, itu faktor waktu tuh. Perbanyaklah doa. Tadi Jumat kan kita daripada asar ke maghrib itu tepat waktu yang paling baik untuk berdoa. Yang kedua, waktu yang paling baik antara azan dan iqamah. Jadi ketika habis azan menuju iqamah, maka antara salat itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Yang ketiga, orang yang sedang berpuasa. Yang keempat, orang yang sedang safar. Itu adalah waktu yang tepat untuk mustajabnya doa. Apalagi faktor waktu. Nah, waktu dizolimi. Dizolimi itu juga menjadi tempatnya doa. Tapi kalau kami diingetin guru kami, ketika kamu dizolimi, maka berdoalah kamu untuk orang yang menzolimi dengan kebaikan. Karena apapun yang kamu doakan akan kembali pada dirimu. Masya Allah. Ya. Jangan didoakan yang jelek ya, kawan-kawan. Nah, itu kalau berbicara faktor waktu. Dan banyak lagi. Apalagi faktor waktunya, hujan turun. Nah, hujan turun itu waktu doa. Apalagi faktor waktunya, saat majelis ilmu, majelis ta'lim, itu juga faktor waktu. Dan lain-lain. Dan yang ketiga, asbab terkabulnya doa, faktor rasa. Rasa apa ini? Ketika doa yang tembus ke dalam jiwa. Ketika doa yang bisa merasakan hadirnya Allah dalam setiap kata-kata yang keluar dari lisanmu. Rasa yang muncul, yang hari ini akan kita bahas. Rasa apa itu? Tapi sebelumnya kawan-kawan, saya ingin nanya dulu sama teman-teman semua.
Apakah setiap doa kita pasti dikabulkan Allah sesuai keinginan kita? Maka jawabannya belum tentu, kawan. Kenapa belum tentu? Karena Allah yang lebih tahu mana yang terbaik buat hambanya. Dan pertanyaan kedua, apa jadinya seandainya setiap doa kita dikabulin oleh Allah? Setiap minta dikasih Allah. Apa rasanya, kawan-kawan? Apa jadinya kalau setiap doa kita dikabulin oleh Allah? Maka jawaban paling sederhana adalah kita nggak akan pernah tahu bagaimana rasanya nikmat dalam berdoa itu. Dan yang kedua, seandainya setiap doa kita selalu dikabulin oleh Allah sesuai maunya kita, maka kita nggak akan pernah tahu bagaimana rasanya berharap kepada Allah. Bagaimana rasanya mengiba-iba kepada Allah. Makanya setiap doa belum tentu Allah kabulin sesuai mau hambanya, tapi setiap doa pasti Allah kabulkan sesuai maunya Allah. Karena apa? Allah Maha Tahu. Sedangkan hamba tidak tahu apa-apa. Nah, inilah yang akan kita bahas, kawan-kawan, faktor rasa. Nah, dari 3 hal ini, mana yang seringkali membuat kita lalai? Mana yang seringkali membuat kita hilang dalam doa itu? Maka kalau saya ingin menegur diri saya, maka yang paling sering adalah faktor rasa. Doa kita hambar, gak ada rasanya. Doa kita kering, gak ada rasanya. Dan itu disebabkan karena apa? Karena akan kita belajar di hal ini. Insya Allah. Siap, kawan-kawan ya? Bagaimana berdoa sepenuh rasa akan kita bahas hari ini, insya Allah. Baik. Sebelum kita bahas, Mas, gimana seandainya saat kita berdoa tapi nggak ada rasanya? Atau berdoa tapi putus rasa? Maka perhatikan hadis ini, kawan-kawan. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi nomor 3488. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoa kepada Allah dengan keyakinan bahwa doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah. Wa'alamu annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah la yastajibu du'a. Allah tidak mengabulkan doa min qalbin ghafilin lahin, dari hati yang lalai, kawan-kawan. Berarti hari ini kita bisa mengkoreksi. Saat kita sedang berdoa, apakah hati kita terbawa dalam doa? Apakah hati kita ikut berdoa? Atau jangan-jangan hanya sebatas kata-kata? Dan apa jadinya seandainya doa kita itu berputus rasa? Maka ujungnya nanti bisa putus asa. Bahkan berdoa kita pun bisa tergesa-gesa. Dalam hadis At-Tirmizi nomor 3309, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu da'watu falam yustajib li. Akan dikabulkan doa seseorang di antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Apa makna tergesa-gesa di sini? Makna tergesa-gesa di sini adalah ketika dia telah berdoa, namun dia selalu bertanya, kenapa doaku tidak dikabulkan? Mungkin tanpa sadar ya, kawan-kawan. Sering kita nanya, aku udah doa, saya sudah doa, kenapa doa saya belum dikabulin? Sering juga saya dengar kalimat seperti itu. Padahal saya sudah meminta kepada Allah, katanya kalau berdoa itu pasti dikabulin. Buktinya mana? Saya udah doa, kenapa belum dikabulin? Kawan-kawan, ternyata kita telah tertampar dengan hadis ini. Karena seorang hamba tidak berhak mengatur Allah dengan apa yang kita inginkan. Tapi kita harus mengatur ritme batin kita untuk mengikuti apa yang Allah mau. Insya Allah, kawan-kawan. Siap hari ini kita belajar tentang rasa? Yuk,
sama-sama kita pahami bagaimana menemukan rasa saat berdoa. Maka yang pertama, berbincang mesra. Gimana berbincang mesra itu? Ketika kalimat yang keluar adalah kalimat cinta. Ketika dia sedang ada masalah, kalimatnya tidak menuduh Allah. Kalimatnya tetap memuji Allah. Ketika dikasih nikmat, dia tidak lupa diri. Dia tetap berdoa memuji Allah. Makanya kalau saya mengutip dari Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam, maklum sekali kawan-kawan, silakan dengar baik-baik, masukkan ke dalam relung hati Anda kalimat beliau. Belumlah menjadi hamba sejati hingga kita lebih menikmati kemesraan dengan Sang Maha Pemberi daripada sekedar pemberian. Kalau diartiin kawan-kawan, tidaklah kita benar-benar dikatakan sedang berdoa sebelum kita lebih menikmati doanya daripada sekedar menikmati pengabulannya. Agar kita tidak menjadi orang tergesa-gesa dalam berdoa. Makanya jujur kawan-kawan, kalau boleh kita tanya ya, mana yang paling sering kita berdoa atau baca doa? Renungkan kawan-kawan. Apakah kita lebih sering berdoa atau baca doa? Mas, apa bedanya berdoa sama baca doa? Beda kawan-kawan. Kalau baca doa itu disebut rituality prayer. Kalau orang sebut ya hanya ritual saja. Dia berdoa, melapaskan dengan kata-kata. Sebatas itu saja. Tapi tidak tembus ke dalam jiwa. Akhirnya dia akan sibuk dengan kata-katanya. Dia akan sibuk berdoa dengan hafalannya. Tapi tidak menemukan rasa apapun dalam jiwa. Akhirnya kita dikatakan orang yang berdoa. Tapi dalam kategori seperti orang yang baca doa atau mengulang-ulang hafalan doa. Apakah ini salah? Tidak. Tapi dari bab yang kita bahas ini, puncak dari doa itu adalah ketika rasa itu telah hadir. Nanti saya simpulkan di akhir ya kawan-kawan. Apa inti dari menemukan rasa? Jadi sekarang bisa menjadi bahan renungan kita. Coba cek. Apakah doa kita sudah tembus ke dalam kalbu kita? Atau hanya sekedar mengucapkan kata-kata yang berulang? Gimana caranya berbincang mesra? Maka caranya diajarkan guru kami agar mulut ini terbiasa berbincang mesra dengan Allah. Maka jangan pernah putus memuji Allah di setiap jalan hidup kita, setiap waktu. Zikir kita akan terbiasa membuat lisan kita berngadu mesra kepada Allah. Ya, gitu ya kawan-kawannya. Yang kedua, jangan tinggalkan Al-Quran kawan-kawan. Karena Quran itu kalam Allah. Dan siapapun yang terbiasa membaca Al-Quran, maka lisannya pun akan terbiasa berbicara dengan Allah. Dia akan mudah mengadu sama Allah. Itulah menemukan rasa yang pertama. Berbincang mesra. Sedoakan kawan-kawan, lembutkan hati kita semua agar kita bisa berbicara kepada Allah dalam setiap doa kita. Yang kedua adalah bagaimana menemukan rasa itu dalam doa. Maka munculkan dua hal ini kawan. Rasa hina dan rasa butuh gitu. Kenapa harus muncul dua kali hal ini? Hanya orang yang merasa hina lah, dia akan mudah memuji Rabb-nya. Hanya orang yang merasa butuh lah, dia akan mudah merayu Rabb-nya. Rasa hina akan mengantarkan sebuah pengakuan. Rasa butuh akan mengantarkan sebuah kesadaran diri kita. Oh, kita nggak punya apa-apa. Kita ini lemah. Kita ini nggak punya kemampuan. Ngadulah sama Allah.
Ini testimoni saya kawan-kawan. Ketika saya menjalankan bisnis ya, hari ini sampai hari ini saya menjalankan bisnis saya. Pernah satu ketika saya harus butuh uang untuk menutupi lubang yang bolong, lubang yang bocor dalam bisnis saya. Itu bukan angka yang sedikit. Kurang lebih saat itu sekitar 200 juta, 270 juta kalau nggak silap saya itu. Dan itu butuh waktu kurang dari 1 kali 24 jam. Sementara saldo saya jauh dari angka itu. Apa yang kita punya kawan-kawan? Senjata seorang mukmin adalah doa. Mengadu sama Allah, mengibah sama Allah. Ngaku sadar diri, ya Allah. Hamba ngaku, ya Allah, boleh jadi asbab kesulitan ini karena dosa hamba. Sadar diri, ya Allah, hamba ini bukan Tuhan, tidak bisa berkehendak, Engkau maha berkehendak, ya Allah. Ngobrol kepada Allah. Gimana cara ngobrolnya? Cara ngobrolnya, ini ada di surat Al-A'raf ayat 55. Oh, ini di slide enggak saya tulis ya surat ini. Nanti kawan-kawan buka surat nomor 7 ayat 55 atau surat Al-A'raf ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah. Berdoalah pada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Kalau bisa kayak anak kecil kawan-kawan, ngerengek gitu. Ya Allah. Dengan rendah hati. Bukan hanya sekedar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bukan. Juga bukan hanya sekedar amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Tapi ada kalimat kerendahan hati. Suara yang lembut. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Dalam tafsirannya di sini adalah tak perlu kita menjerit karena Tuhan kita tidak tuli. Apa yang dimaksud di sini dengan rendah hati adalah doa yang keluar dari dalam dada seseorang, dari dalam jiwa seseorang, dalam hati seseorang. Coba kawan-kawan saya boleh tanya nih, teman-teman boleh balas di kolom chat. Kira-kira aja sih, mana yang paling sering kawan-kawan? Kita ini kalau berdoa lebih banyak mintanya atau banyak ngakunya kawan-kawan? Ayo, mana yang paling sering? Mintanya atau ngaku? Oh, minta. Ya, Masya Allah. Apakah salah? Tidak, kawan-kawan. Tapi saya cuma pingin kita bareng-bareng belajar hari ini. Cobalah. Kalau seandainya saat kita berdoa, cobalah banyak malunya dulu. Sehingga muncul apa kawan-kawan? Ketika sudah muncul rasa hina, muncul rasa butuh, maka awalnya dengan sebuah pengakuan. Ya Allah, hamba ngaku ya Allah. Hamba begini ya Allah, hamba begini ya Allah. Supaya apa kawan-kawan? Supaya rasa hina itu hadir dalam jiwa seseorang. Dan untuk bab hina dan butuh ini akan kita bahas panjang lebar itu di private class PPA. Mungkin kawan-kawan alumni itu sudah ngerasain bagaimana membahas tentang bab hina dan butuh. Bagi yang belum ikut kelasnya, hadir ya kawan-kawan ya. Karena ini akan dibahas panjang lebar di kelas PPA. Bahkan ini menjadi salah satu yang paling fundamental. Bagaimana kita mengaku dan mengadu pada Allah dengan rasa hina dan butuh. Baik, kita lanjut ya. Yang ketiga. Apa yang ketiga? Yang ketiga itu adalah menemukan rasa berserah pada hasil. Bisa begini kawan-kawan. Manusia itu hanya bisa meminta, tapi tidak bisa menentukan. Karena apa? Karena yang maha pengabulan itu adalah Allah. Maka tugas kita adalah serahkan hasilnya kepada Allah, karena Allah lebih tahu. Di sini saya mengutip
dari perkataan Ibnu Athaillah. Kalau di kitab Al-Hikam saya lupa ini jilid bab yang keberapa, bab kelima apa keenam saya lupa. Apa kata Ibnu Athaillah? Perhatikan ya kawan-kawan ya, dengar baik-baik ya. Ini kalimatnya indah sekali. La yakun ta'akhuru amidal ato. Janganlah karena keterlambatan datangnya pemberian Allah kepadamu. Ma'al ihlahi fid doa. Padahal engkau telah bersungguh-sungguh dalam berdoa. Kita udah serius doa sama Allah. Sungguh-sungguh doa sama Allah. Tapi belum dikabulin sama Allah. Mujibal ya'sik. Padahal belum dikabulin sama Allah. Fahuwa dominalak al-ijabah fima yakhtaruhu lak. La fima takhtaru li nafsik. Janganlah sampai kita berputus asa. Jangan berhenti kawan-kawan. Karena sukses sebuah doa bukan terletak di pengambilan. Tapi hadirnya 3 rasa ini. Salah satu rasa yang ketiga. Keberserahan. Kenapa? Sebab dia telah menjamin bagimu suatu pengabulan doa dalam apa-apa yang dia pilihkan bagimu. Bukan dalam apa-apa yang dia pilihkan untuk dirimu. Maksudnya apa? Allah hanya mengabulkan doa sesuai kehendaknya Allah. Bukan kehendaknya kita. Wa fil waqtil ladzi yurid, la fil waqtil ladzi turid. Di dalam waktu yang dia inginkan. Bukan pada waktu yang kita inginkan. Dengan kata lain, kapan waktunya, itu Allah yang tahu. Kapan tepatnya dikabulkan, Allah yang lebih tahu. Maka serahkan saja pada Allah dengan keberserahan. Ya Allah, tugas hamba hanya meminta, tapi sejatinya Engkaulah yang maha pengabul. Ingat kawan-kawan, balik lagi ke materi awal. Kalaupun doa kita tidak dikabulkan, maka doa kita itu menjadi aset akhirat kita insya Allah. Dan tidak ada yang sia-sia dengan doa. Masya Allah. Itu ya kawan-kawan, 3 hal. Nah dari 3 hal ini, maka bisa kita simpulkan. Kalau begitu, apa hikmah dari sebuah doa? Hikmah dari sebuah doa itu adalah, ternyata doa itu adalah tanda keimanan seseorang. Orang yang beriman itu pasti dia berdoa kepada Allah. Saya yakin di sini semua punya masalah kan? Sama, saya juga punya masalah. Bagi siapapun yang punya masalah, maka Allah akan memberikan hikmah di balik masalah itu. Tapi petunjuknya di dalam hati seseorang. Ini bisa kawan-kawan temukan di Al-Quran surat 64 ayat 11. Surat At-Taghabun ya. Surat 64 ayat 11. Tanda keimanan kita dengan masalah. Maka kata Allah, yahdi qalbah. Dia akan berikan petunjuk ke dalam hati kita. Dan petunjuk itu adalah iman yang semakin kuat di hadapan Allah. Itulah ciri-ciri orang yang berdoa. Imannya akan semakin baik di hadapan Allah. Apalagi hikmah doa. Ternyata doa itu adalah tanda seorang hamba itu berserah. Makanya orang yang berserah itu kepada Allah hati lebih lapang. Dan lebih mudah berdamai dengan takdir. Dan dia lebih mudah berbaik sangka kepada Allah. Hikmah sebuah doa. Dan apalagi tanda sebuah doa? Hikmahnya. Nah, ternyata hikmah dari sebuah doa adalah menjadi asbab pertolongan Allah. Jadi ketika kita ada masalah, kita diundang Allah dengan masalah, boleh jadi tuh Allah sedang kangen sama kita. Allah tuh sedang nungguin rengekan tangisan kita. Allah tuh sedang rindu air mata kita. Bukan, tidak ada yang sulit bagi Allah untuk menolong kita. Tidak ada, mudah. Tapi Allah mau kita bermanja-manja dulu, bermesra-mesra dulu dengan doa. Bukankah doa saat ada masalah lebih indah dibandingkan doa saat banyak nikmat? Karena kita diuji hanya 2 hal saja kawan-kawan.
Kalau tidak syukur, sabar. Itu aja. Sabar, syukur. Syukur, sabar. Dikasih nikmat kita bersyukur. Dikasih masalah kita bersabar. Dan di balik dua ini, antara syukur dan sabar, maka penengahnya adalah doa kita kepada Allah. Adalah hikmah sebuah doa. Dan ada kalam hikmah lagi. Aduh, kalau udah ngomongin Imam Ali bin Abi Thalib, majlab ya. Apa kata Imam Ali bin Abi Thalib? Jika Allah mengabulkan doaku, maka aku berbahagia. Tapi jika Allah tidak mengabulkan doaku, maka aku lebih bahagia. Karena yang pertama adalah pilihanku, sedangkan yang kedua adalah pilihan Allah. Lihat, sekelas Imam Ali bin Abi Thalib ketika dia berdoa, dia tidak lagi fokus dengan pengabulan, tapi dia fokus dengan pilihan Rabb-Nya. Karena tugas kita hanya memilih maunya kita, tapi Allah hanya akan memberi sesuai maunya. Masya Allah. Dan apalagi kata Umar bin Khattab, sesungguhnya aku tidak mengkhawatirkan tentang dikabulkannya doa, namun aku khawatir hilangnya keinginan untuk berdoa. Masya Allah ya. Dia tidak khawatir kalau doa tidak dikabul. Tapi dia khawatirkannya adalah ketika hilangnya sebuah keinginan untuk berdoa. Bahkan di satu tulisan kalam hikmah yang lain, saya membaca juga dari Umar bin Khattab. Apa yang dia sampaikan? Aku tidak pernah khawatir dengan doaku, apakah dikabulkan Allah atau tidak. Karena bagiku bisa berdoa saja sudah jadi karunia dari Allah. Masya Allah. Gitu ya kawan-kawan. Nah, kalau gitu syariat doa adalah permohonan, permintaan. Nah, sebagai penutup ini, apa hakikat dari doa? Ini, hakikat dari doa adalah sukses sebuah doa bukanlah sekedar pengabulan. Bahkan kalau saya ngisi kajian, sering nih saya sampaikan, sukses sebuah doa bukan terletak di pengabulan. Kalau hanya berbicara pengabulan, maka orang yang kafir sekalipun dengan permintaannya dikabulkan oleh Allah. Iblis sekalipun yang membangkang sama Allah, dikabulkan doanya sama Allah. Apa doa iblis? Itu surat 17 ayat 61, itu di Al-Quran ada tuh. Apa doa iblis? Dua doa dikabulin oleh Allah. Yang pertama, iblis minta, lain akhartani ila yaumil qiyamah, hidupkan aku sampai hari kiamat. Lalu Allah jawab apa? Innaka minal munzarin di ayat lain. Sungguh akan aku beri kau penangguhan waktu. Dikabulin sama Allah tuh. Dan yang kedua apa doanya? La tahtanikana dzurriyyatahu. Izinkan aku menggoda seluruh keturunanmu. Allah kabulkan, silakan, kata Allah. Dan ternyata kawan-kawan, iblis minta doanya dipanjangkan umurnya. Allah kabulin tuh. Makanya secara syariat kurang baik rasanya kalau kita minta doa panjang umur. Karena panjang umur itu adalah doanya iblis laknatullah alaih. Tapi hari ini masih banyak orang doa gimana? Ya Allah, panjangkan umur saya. Padahal itu doa siapa? Astagfirullah, doanya iblis. Minta panjang umur. Kalau kita minta panjang umur, ditambahin agar ada perbedaan. Ya Allah, panjangkan umur saya dalam ketaatan. Nah, itu boleh, itu bagus. Panjangkan umur saya dalam keistiqomahan beramal kepadamu, ya Allah. Itu bagus. Tapi persoalannya, hidup ini kan bukan berbicara tentang panjang atau pendeknya umur. Tapi seberapa mampu kita memanfaatkan umur-umur yang Allah kasih kita sampai hari ini. Tapi lihat hari ini jebakannya apa? Saat kita sedang ulang tahun, terkadang ada orang yang nyanyi apa untuk anaknya? Panjang umurnya. Na'udzubillah min dzalik. Astagfirullah. Buat kawan-kawan, jangan terlalu euforia ya mengadakan ulang tahun. Kenapa? Izin nih sebagai pesan aja.
Kalau berbagi kebaikan silakan, mau berbagi sedekah silakan, ngundang orang makan makan di rumah silakan, tapi jangan sampai euforia. Kenapa? Secara syariat kita sedang ulang tahun, tapi secara hakikat kita sedang merayakan pedihnya ibu kita melahirkan kita. Gitu ya. Kita sedang merayakan hari di mana ibu kita berjuang mati-matian untuk melahirkan kita. Rasanya tidak pantas bagi kita untuk bereuforia. Saya tidak mengatakan tidak boleh ulang tahun ya, tapi yang saya sampaikan adalah batasan-batasannya ada. Agar kita bisa bersyukur dengan cara yang lebih elegan di hadapan Allah. Kalau sukses sebuah doa bukan terletak di pengabulan, bukan sekedar pengabulan, kalau gitu apa? Tapi suksesnya sebuah doa itu adalah ada upaya dari seorang hamba menjamu rasa dekat dengan Allah. Mulut berbicara, hati tersambung, Pak. Maka ketika sudah mulut berbicara, hati tersambung, maka kalimat yang keluar adalah ngobrol sama Allah, curhat sama Allah, mengaku sama Allah, bahkan mengadu sama Allah. Tuh, tuh. Ngaku, ngadu, ngobrol, curhat, gitu ya. Masya Allah. Buat kawan-kawan, bisa kita praktekin ya. Karena doa bukan sekedar merangkai kata, tapi doa itu menemukan rasa dalam setiap kata. Kenapa? Karena puncak dari doa adalah diam. Apa ini maksudnya nih? Puncak dari doa adalah diam. Maksudnya adalah, pernah nggak kawan-kawan, sudah pedihnya batin ini, sudah lelahnya hati ini, kata-kata pun tidak keluar lagi. Yang ada hanya tetesan air mata, hanya dia. Sambil menarik napas, tangan tetap mengadah kepada Allah, tapi kita nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Tapi hati kita sedang menjerit kepada Allah. Hati kita sedang mengadu sama Allah. Hati kita sedang ngaku sama Allah, ngobrol sama Allah. Sampai akhirnya tanpa sadar lisan kita bilang apa? Ya Allah, apa nggak tahu ya Allah harus ngomong apa lagi. Itu udah puncak banget doanya itu. Tapi biasanya kawan-kawan, puncak doa ini gimana nih? Biasanya saat dikasih nikmat atau dikasih masalah. Jadi paling umum apa? Saat dikasih masalah. Nggak apa-apa, bagus ya. Insya Allah. Gitu ya kawan-kawan. Ternyata ketika doa sudah berserah pada Allah, tidak lagi sibuk dengan hasil, justru malah Allah turunkan tuh hasilnya. Allah turunkan pengabulannya. Dan Allah berikan kebaikan dari doa yang mungkin hasilnya Allah kasih lebih baik daripada keinginan. Nah inilah syariat doa, permohonan, hakikat doa adalah menemukan rasa di dalam dada, bukan sekedar merangkai kata, tapi menemukan rasa dalam setiap kata. Dan puncak dari doa adalah diam, hati yang merengek-rengek sama Allah. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Kami ucapkan terima kasih. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz Sani yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa tentang keajaiban doa. Barangkali ayah bunda ingin ada yang ditanyakan seputar doa, akan tetapi izinkan Irgi memberikan sedikit informasi kepada ayah bunda, sahabat-sahabat kalam di malam hari ini. Insya Allah akan ditampilkan oleh admin informasi atau film singkat yang ayah bunda, sahabat-sahabat bisa kita sama-sama simak. Silakan.
Baik, mohon izin untuk admin bisa menampilkan video ataupun baik, sebentar silakan disimak Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang kita ketahui, Bapak Ibu, bahwa bakal terbaik ketika kita meninggalkan dunia ini adalah wakaf. Nah, Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga. Yang pertama adalah sedekah jariyah wakaf, ilmu yang bermanfaat, kemudian anak yang soleh mendoakan kepada kedua orang tuanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka apa yang perlu kita ketahui kebermanfaatan wakaf itu? Mari kita sama-sama simak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini di Yatim Village Bogor, santrinya semakin banyak, penghuninya semakin banyak. Total penghuni sekarang kurang lebih ada 320, insya Allah. Dan terutama akhwat, saat ini kalau ikhwan itu kita alhamdulillah bisa ikut beribadah di masjid sekitar. Tapi untuk akhwat tentu kita butuh tempat musola. Dan alhamdulillah saat ini tadinya apa? Siapa yang tahu ini tadinya? Gudang ya, ada gudang sama kamar tadinya di sini. Alhamdulillah kita baru geser sayang. Kita baru rubuhkan dan saat ini akan dibangun musola ya. Kalau di bawah itu untuk ikhwan karena nggak semua santri ikhwan sholat di masjid sekitar, jadi tetap sebagian besarnya di musola Yatim Village. Nah lantai 2-nya ini rencana untuk akhwat nih. Ini peluang kebaikan yang luar biasa insya Allah teman-teman. Ada yang dipakai sholat juga, dipakai halakoh juga, dan pasti dipakai anak-anak yatim berbahagia nanti di sini. Karena anak-anak akhwat itu kita batasin akses keluarnya. Jadi ruang gerak mereka hanya di area sini aja. Mudah-mudahan teman-teman yang ikut support untuk renovasi pembangunan musola di Yatim Village, Allah hadiahkan rumah nanti di surga insya Allah. Amin ya. Ikuti Kak Angga. Ya Allah, kirimin orang-orang baik untuk membantu kami membangun merenovasi musola untuk kami sholat, ngaji, menghafal Quran. Amin. Kebutuhannya kalau dibuat RAB sampai ke atap juga ya. Rencana atap juga mau kita renovasi. Gimana caranya nggak bocor ya, dan nggak kepanasan tapi juga nggak kehujanan. Kurang lebih butuh sekitar 40 jutaan. Insya Allah, mudah-mudahan Allah kirim dari orang-orang yang lihat video ini. Terima kasih, saya Angga Jasa Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ayah Bunda, sahabat-sahabat kalam, abang kakak semuanya yang sampai saat ini Masya Allah masih stay di kajian kalam. Tadi sudah kita simak bagaimana videonya Ayah Bunda, sahabat-sahabat, Masya Allah. Tadi anak-anak langit ya, anak-anak yatim di Yatim Village ya bersama Kak Angga. Alhamdulillah Irgis sudah 2 atau 3 kali ke sana. Anak-anaknya banyak, ayah bunda, ada ikhwan, ada akhwat, laki-laki dan perempuan, ibu-ibu tangguhnya juga. Nah, sekarang sedang membangun musola. Nah, barangkali di sini ada muhsinin-muhsinin yang Masya Allah yang ingin mendermakan sebagian hartanya untuk membangun musola yatim village, maka ayah bunda bisa eh, berwakaf ya, boleh nama orang tua ataupun nama sendiri dengan nomor rekening yang tertera di layar 954 444 yang empatnya 4 kali, kemudian ditambah 449 dengan nama Wakaf Yatim Village. Informasi dan konfirmasi bisa langsung ke Kak Lisna 0811 127 6799. Nah, Masya Allah, semoga ini menjadi eh,
amal jariah ya bagi kita semuanya, keluarga bisa dicatat terlebih dahulu ataupun misalnya bisa difoto ayah bunda. Semoga ini menjadi kebaikan yang abadi bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, ayah bunda, abang kakak semuanya. Setelah itu Irgi izin membacakan ya di kolom komentar kepada Ustadz Sani, mohon izin. Di sini sudah ada pertanyaan ya. Barangkali ayah bunda ingin bertanya secara langsung, bisa mengaktifkan fitur raise hand atau Irgi bacakan yang sudah ada di kolom komentar. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada yang bertanya Ibu Feni Armaya. Ustadz, terkadang saya merasa berdoa banyak meminta, tapi kadang hati ini malu. Itu bagaimana Ustadz? Kadang hati ini bilang gak apa-apa karena Allah kan kita tempat kita bersandar. Bagaimana menyikapinya Ustadz? Mohon izin. Baik, insya Allah ya. Jadi Bapak Ibu semua, siapapun yang sedang merasa butuh sama Allah, pasti dia meminta kepada Allah. Ketika ada masalah, minta ingin diselesaikan. Ketika ada keinginan duniawi, dia meminta kepada Allah. Nah ini kalau secara syariat itu cukup baik. Karena dia bersandar kepada Allah, memintanya bukan kepada selain Allah, tapi kepada Allah. Tapi, nah ada tapi ini. Yang perlu kita ingat adalah terkadang syahwat kita memaksa harus itu maunya kita. Di sini jadi persoalan. Sehingga ketika tidak Allah kabulkan atau masih Allah tahan, kita menganggap, kenapa ya kok belum dikabulin ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Dan kalimat kenapa itu selalu muncul sehingga kita seolah-olah menuduh Allah kenapa Allah tidak kabulin. Karena hati-hati teman-teman semua, syaitan itu akan mempengaruhi hati kita untuk berburuk sangka kepada Allah. Jadi rasa malu itu bagus. Ya, rasa malu itu bagus karena malu itu bagian dari iman seseorang. Tapi di balik rasa ya kita butuhnya sama Allah, maka berdoa kepada Allah. Persoalan dikabulkan atau tidak, kita serahkan kepada Allah. Seperti yang disampaikan Imam Ali dan Umar bin Khattab tadi, tidak lagi fokus dengan pengabulan, tapi lebih fokus dengan hati yang sudah diizinkan oleh Allah untuk berdoa. Masya Allah. Itu lebih baik daripada sekedar pengabulan. Dan ingat kata Ibn Athaillah tadi, tidaklah benar-benar orang itu dikatakan sebenarnya sedang berdoa, seorang hamba benar-benar berdoa, sebelum dia lebih menikmati doanya daripada sekedar menunggu pengabulannya. Itulah kalau simpelnya saya. Gitu ya Bu, Insya Allah. Baik, Masya Allah, Tabarakallah. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz telah menjawab pertanyaannya. Barangkali satu pertanyaan lagi ya, yang Irgi izin bacakan. Ustadz, oh Masya Allah, antusias banyak sekali nih Ustadz. Masya Allah, baik. Ustadz, mohon izin bertanya, bagaimana cara kita ya mengetahui atau memohon petunjuk dalam istikharah kita? Karena dua pilihan yang tersulit yang kita akan hadapi. Baik, antara istikharah dengan fungsi doa ya, langsung saya baca ini dari Ibu Masita ya. Jadi dua pertanyaan ini pertanyaan favorit saya ini. Karena Silakan pertanyaan Ustadz. paling sering ditanyakan ketika saya isi kajian gitu ya. Gitu ya. Baik, saya jadi satu ya pertanyaannya Bu Masita dengan Bu Piana ya. Gini, apa syarat istikharah ketika mendapati dua hal yang dua-duanya baik? Kalau satu baik, satu nggak baik, mah nggak usah istikharah. Dua-dua baik nih, ada A sama B. A-nya baik, B-nya baik, buat kita bingung. Maka istikharahnya adalah jangan ingat A, jangan ingat B. Kadang kita istikharah tuh, tapi tetap aja masih mikirin kira-kira nanti jawabannya A atau B ya. Jangan hapus A-nya, hapus B-nya. Bisa jadi asbab istikharah Allah kasih yang C lebih baik dari A sama B. Jadi banyak nih orang istikharah nginget nih yang apa yang B ya, yang apa yang B ya gitu. Sering gitu kan? Yang satu atau yang dua ya gitu. Padahal harusnya kita istikharah kita nolkan itu semua. Maka dalam istikharah itu ya Allah, aku kau berikan dua pilihan. Bisa jadi asbab dua pilihan baik ini menjadi hamba semakin mudah bersandar kepadamu ya Allah. Berikanlah mana yang terbaik. Jika salah satunya baik, berikan ya Allah petunjuk dengan caramu.
Jika dua-duanya pun tidak baik, maka gantilah dengan yang lebih baik sesuai dengan kehendakmu. Itu istikharah. Jadi jangan pikirin A, jangan pikirin B lagi. Udah. Terus Bu Masita, kan Allah udah tahu isi hati kita. Ya iya, Allah Maha tahu bahwa yang alam bidzati sudur. Allah lebih tahu isi hati kita. Bu Masita, saya boleh kasih analogi ya. Anak kita masih kecil, itu kan mau sekolah tuh masih TK tuh. Kira-kira anak kita kan tahu kan kebutuhan anak kita kan. Anak kita butuh tas, butuh baju, butuh sepatu. Tapi si anak ini merengek ke ibunya. Mah, bajunya udah dibeli belum ya, mah? Saya besok mau sekolah. Mah, beli tasnya ya, saya besok mau sekolah. Mau beli sepatunya ya, minta tuh. Padahal si anak tadi ini, kalaupun nggak minta, orang tua kan tahu kan apa kebutuhan anaknya. Tapi apa plusnya? Anak ini minta, oh ternyata anak ini telah menyambung hubungan baik dengan bentuk komunikasinya kepada orang tuanya. Bayangin kalau anaknya tadi mau masuk TK, diem aja. Nggak ngomong, diem aja. Kira-kira gimana perasaan orang tuanya? Ini anak kayak mau sekolah atau enggak sih? Kan gitu. Nah ketika kita ngomong, itu menunjukkan eksistensi kita sebagai seorang hamba. Saya butuh ya Allah. Karena saya butuh, saya minta. Engkau tahu isi hati hamba. Enggak pernah ngomong, engkau tahu ya Allah. Tapi asbab kita ngomong, itu bisa mengundang komunikasi hati kita semakin baik di hadapan Allah. Jadi apa intinya? Fungsi doa itu adalah menyambung rasa. Jadi nggak ada hubungan. Sebenarnya nggak berbicara tentang dikabul atau enggak sih. Dari bab yang kita bahas ini, menyambung rasa. Sehingga rasa itu tersambung, komunikasi kita sama Allah semakin baik. Gitu ya, Bu Mas kita. Jadi, eh, kalau ada orang yang doakan buruk buat kita, maka ganti doakan yang baik. Karena Allah belum tentu mengabulkan doa yang buruk. Maka bijaklah kita memahami dengan cara apa? Kita nggak akan pernah selamat dari mulut orang lain. Itu aja. Baik pun kita buat belum tentu baik dinilai orang. Ya. Jadi tugas kita apa? Tangan kita cuma dua, nggak mampu menutup mulut orang lain. Tapi kita hanya mampu menutup telinga kita dan kita buka hati kita. Insya Allah kita berlapang hati dengan orang yang iri hati dengan kita, tapi jangan dibalas dengan iri juga ya. Insya Allah. Gitu, Mas Irji. Saya Insyaallah borong tabarakallah. pertanyaan. Alhamdulillah. Sepertinya mungkin dicukupkan Ustaz ya. Ya, Baik. insya Allah. Alhamdulillah ya Bunda, ini jangan khawatir kalau misalnya belum terjawab pertanyaannya. Nah, insya Allah kalam ini setiap Selasa dan Jumat. Nah, ya Bunda, semoga bisa masuk grupnya. Ada yang belum masuk ya? Kalau misalnya belum masuk, silahkan nanti bisa admin beri infokan linknya. Kalau sudah masuk, Alhamdulillah, stay saja. Dan barangkali Ustadz bisa infokan media sosialnya. Nah, bisa di follow Instagram Ustadz Sani ataupun TikTok. Ya, Baik. kalau mau saya lebih sering di Facebook ya. Oh, Sani Facebook silahkan. Abu Salsa. Sani Abu Salsa, TikToknya juga ada. Tapi ada sih di ininya. Tapi mau saya buka lagi, nanti takut ribet lagi jadinya. Gitu. Baik. Nah, boleh Oke, ya, insya Ayah Allah. Bunda yang apa yang punya Facebook ya, silahkan di follow Facebook beliau gitu ya. Karena yang milenial biasanya main TikTok sama IG, Ustaz. Nah, Iya. nanti insya Allah diaktifkan kembali ya oleh Ustaz Sani. Pokoknya dipantengin terus. Baik, sebelum ditutup, mohon izin closing statement dari Gurunda. Silakan, Ustaz. Baik, sebagai closing statementnya, simpel aja Mas Ridi. Ketika Allah tahu apa isi hati kita, tapi sebenarnya bukan Allah tidak mau mengabulkan, bukan Allah tidak mau ngasih jalannya, tapi jangan-jangan rasa yang belum dihadirkan, jangan-jangan keinginan yang belum dikasih Allah, itu sebagai undangan bagi Allah untuk kita merengek sama Allah. Maka teman-teman semua, berdoalah sepenuh rasa, akan terbangun cinta kepada Allah. Insya Allah. Barakallahu fikum. Masya Allah, tabarakallah, Alhamdulillah. Semoga kita mengamalkan apa yang guru kita sampaikan ya. Berdoa sepenuh rasa, kita latih kembali agar kita tersambung rasanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Baik, ayah bunda yang belum masuk grup silahkan langsung diklik ya link di
kolom komentar yang sudah dikirim oleh admin. Semoga Ayah Bunda senantiasa istiqomah. Kita doakan guru kita, Ustaz Sani Abil Salsa, semoga senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan, dan semoga senantiasa terus bermanfaat ilmunya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan katsiran. Mari kita sama-sama cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sama-sama beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Disempurnakan dengan doa kifratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kami dari tim Kalam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bunda. Ada ndak orang-orang di luar sana yang lebih istiqomah bangun malamnya, lebih taat kepada Allah, lebih bersih hatinya, lebih baik amal solehnya, lebih sedikit dosanya? Ada? Lalu kenapa kita yang dipilih Allah untuk terlibat dalam proyek kebaikan ini? Kenapa kita yang dipilih Allah dalam proyek amal soleh ini? Karena Allah masih sayang sama kita. Kita terjebak atau masuk dalam proyek amal soleh ini macam-macam lah. Ada yang ngurus masjid, ada yang ngurus pondok tahfiz, ada yang ngurus beras, ada yang ngurus baitul mal, ada yang mengajar. Antum tidak sadar ke itu nikmat dari Allah? Selama ini harus duit ke nikmat itu? Harus saldo masuk rekening ke? Harus pakai barang branded ke? Harus pakai tender proyek ke baru antum anggap alhamdulillah rezeki Allah? Berarti kita bukan hamba yang sesungguhnya, kita hamba marginal. Kalau ada margin baru kenal. Baik, kita hitung mundur, Ayah Bunda. 3, 2, 1. Barakallahu fikum. Sehat-sehat.